Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang teori investasi asing atau PDI dan strategi bisnis internasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pembahasan yang pertama ada teori investasi asing atau PDI, di mana investasi adalah proses penanaman dana atau modal pada suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan retur atau hasil yang lebih besar dari modal yang telah dikeluarkan, baik dalam bentuk keuntungan finansial, pendapatan, atau peningkatan nilai aset. Investasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu investasi yang terjadi karena suatu keharusan, yang kedua ada investasi yang terjadi karena kesadaran diri sendiri. Investasi yang terjadi karena suatu keharusan adalah investasi yang terjadi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi bahkan negara. Yang kedua ada investasi yang terjadi karena keinginan, di mana investasi yang disengaja karena keinginan atau disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi karena keinginan masa depan. Investasi dan karakteristik. Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada investasi langsung atau direct investment, di mana investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko, dan jenis usaha lain. Yang kedua ada investasi tidak langsung. Maksudnya di sini investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini adalah deposito, investasi pada surat berharga atau sekretaris seperti saham dan obligasi, CM atau komersial paper, reksadana, dan sebagainya. Adapun karakteristiknya, yang pertama ada investasi publik, adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Yang kedua ada investasi swasta, di mana investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi ini disebut dengan istilah investasi profit atau profit. Pengertian investasi asing langsung. Investasi asing langsung adalah salah satu bentuk investasi asing yang bersifat jangka menengah atau panjang, yang dilakukan oleh investor asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun perpatungan dengan investor domestik atau joint venture. Yang kedua ada investasi jenis asing. Bila dilihat dari motif dan tujuannya, sebenarnya investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu manfaat investasi asing langsung. Investasi asing langsung adalah sesuatu yang sangat positif karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerima investasi asing langsung tersebut. Faktor-faktor penentu investasi asing langsung. Terdapat banyak faktor yang menentukan investasi asing langsung di suatu negara, yaitu baik faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Faktor-faktor penentu yang akan digunakan meliputi suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur atau energi listrik. Pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan yang untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam persen. Suku bunga tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada infrastruktur atau energi listrik. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas dasar yang utama dalam menggambarkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Pembahasan yang kedua ada strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar global dan menjalankan operasional bisnis di luar negeri. Strategi yang digunakan ada strategi replikasi domestik atau replikasi
kompetensi domestik ke pasar luar. Yang kedua ada strategi global, melihat dunia sebagai satu pasar. Adapun definisi bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta ataupun pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pihak pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga keuntungan sosial. Kelihatan kan? Alasan ikut serta bisnis internasional yang pertama ada untuk memperbesar penjualan. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas. Yang kedua ada untuk menguasai sumber daya yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran dapat membuat penjualan lebih meningkat. Peranan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan membangun jaringan kolaborasi lintas batas. Dengan begitu memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasionalnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal, mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional. Selain itu, bisnis internasional juga memiliki resiko. Ada 4 resiko yang utama, yaitu resiko pasar dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. Yang kedua ada resiko operasional terkait dengan kegagalan operasional. Yang ketiga ada resiko finansial terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga ada resiko politik terkait dengan perubahan kondisi politik atau hukum di negara tujuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.